Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan netizen yang budiman. Di sini kita masuk pertemuan struktur data yang keempat, mata kuliah struktur data ini kita akan membahas tentang Q. Nah, mungkin saya jelaskan dulu tentang apa itu Q. Nah, Q ini jika di bahasa Indonesia kan adalah antrian ya. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang stack ya, untuk penyimpanan data. Q juga berfungsi untuk menyimpan data ya, menyimpan data atau informasi sama seperti stack. Bedanya dia adalah prosesnya ya. Dia punya karakteristik first in first out atau FIFO di sini. Jadi yang masuknya pertama dia akan keluar pertama juga. Nah, Q punya dua elemen utama, yaitu head element dan tail ya, head dan tail. Head element itu yang ada di depan dan tail itu yang ada di belakang. Dan Q juga punya dua fungsi utama ya, sama dengan stack. Kalau stack itu push dan pop, kalau Q itu ada NQ dan ada DQ. Nah, NQ itu untuk menambah item atau data yang pada tail element, sedangkan DQ itu untuk menghapus data pada head element. Nah, yang berikutnya di sini saya akan jelaskan ilustrasi dari Q. Ya, di sini ada sebuah Q yang kosong, bisa dilihat ada terdiri 4 elemen ya. Di sini ada pointer ya, pointer head dan pointer tail, atau di sini ada kursor atau pointer yang menyimpan alamat ya. Kita letakkan pada indeks yang di sini, kita tinggal mau memulai, apakah mau indeks 0 ya, mau diletakkan di indeks 0 lalu memulai dari indeks ke 1 bisa, seperti yang contoh ADT stack kemarin, atau Anda menggunakan head dan tailnya benar-benar 0 ya, kosong, benar-benar tidak ada nilainya ya. 0 dan nil itu beda. Kalau kemarin nil itu kan didefinisikan sama dengan 0, tapi kalau ini didefinisikan head dan tailnya benar-benar 0. 0 itu sama sekali tidak ada. Nah, bisa dilihat di sini ya, ketika kita lihat ketika MTQ berarti size-nya itu 0 ya, size-nya itu 0. Lalu ketika kita NQ5, kedua kursor ini akan bergeser ya, kedua kursor ini akan bergeser dari headnya akan berpindah ke sini ya, ke head, dan tailnya itu sebetulnya juga di sini. Ini agak kurang geser sedikit ya, headnya harusnya di sini. Nah, terus ketika kita NQ7 ya, NQ7 ini juga tailnya akan bergeser. Ini harusnya ke sini ya, sebelah sini ya, NQ7, lalu di NQ lagi 8 ya, dia akan bertambah. Jadi yang bergeser hanya tail saja ya, headnya tetap. NQ lagi, tailnya geser lagi. Jadi tailnya ini harusnya posisinya ngikuti pada elemen yang terakhir ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya, kalau kita lakukan DQ, itu yang bergeser adalah head ya, yang bergeser adalah head. Jadi ketika DQ dia akan bergeser headnya. Ini coba saya ini ya, ini memang geser tapi, nah jadi kalau DQ dia akan geser terus headnya. Nah, kalau kita implementasikan pada C ya, di sini tanpa ADT dulu, saya akan jelaskan tanpa ADT, walaupun sudah saya jelaskan menggunakan ADT juga. Nah, deklarasinya kita definisikan Q ini punya max 5 elemen. Lalu kita bikin tab dev struct ya, di sini adalah data Q. Nah, kalau kemarin stack itu ada 2 ya, yaitu data ya, data dan top. Kalau yang Q itu ada 3, yaitu data, head dan tail ya, data, head dan tail. Nah, di sini dia akan menjadi tipe data baru, yaitu di data Q ya. Lalu kita akan membuat variabel global data Q di sini. Jadi Q ini adalah variabel global,
dengan tipe data Q. Nah, terus di sini ya untuk melakukan inisialisasi atau membuat empty ya, make empty ya, kalau di ADT kan istilahnya make empty ya, membuat make empty. Nah, kita bikin Q head dan Q tail itu -1. Jadi di sini saya bikin -1 ya, Q head dan Q tail ini -1. Nah, ini size-nya 0 ya, ini size-nya 0. Lalu kita bisa bikin fungsi check ya, fungsi check ya, check is full ya, fungsi check is full. Ini mungkin gambarannya harusnya 5 elemen ya, ini 4 elemen aja, harusnya 5 elemen. Is full itu akan ngecek apakah ya Q.tail sama dengan max -1. Kenapa max -1? Karena indeksnya kan mulai dari 0 ya, berarti elemennya akan mulai dari elemen ke 0, 1, 2, 3, 4. Sedangkan max elemennya 5. Kalau 5 -1 kan berarti 4 ya, berarti kita akan berikan return 1. Return 1 itu sama aja true. Return 0 ini false. Lalu yang berikutnya di sini untuk check empty. Untuk check empty di sini kita menggunakan integer is empty. Nah, untuk ngecek empty kita bisa cek head aja ya, head aja. Atau mau ngecek pakai head dan tail juga boleh. Di sini saya menggunakan head saja sih. Nanti Anda tambahkan Q.head sama dengan -1. Dan di sini kalian tambahkan operator logika AND. Q.tail -1 itu juga boleh ya. Tapi head saja sebetulnya sudah cukup. Ya, kalau headnya -1 ya berarti ya sudah. Lalu yang berikutnya di sini untuk membuat NQ. Untuk membuat NQ kurang lebih seperti ini ya. Jadi untuk membuat NQ itu perlu dicek dulu ya. Anda perlu mengecek keadaan saat data karena perlakuannya akan berbeda. Ya, ketika Q itu masih kosong dan Q itu sudah isi, itu akan berbeda. Ketika Q masih kosong, maka kita geser head dan tail ke 0. Head dan tail ke 0, lalu kita isi Q datanya. Jadi di sini kalau saya gambarkan ya, ini ada Q seperti ini. Kalau saya gambarkan kurang lebih seperti ini ya, dengan banyak elemennya. Nah, ini head dan tailnya kita pindah ke sini semua ya, head dan tailnya dipindah ke sini semua. Lalu ini diisi dengan data di ini aja ya. Nah, lalu yang berikutnya ya, kalau Q-nya ada isinya tapi tidak full, berarti kan ini masuk else ya. Ini berarti ada isinya ya. Ini ada isinya, berarti kalau dia masuk sini ada isi tapi tidak full ya, tapi tidak full. Berarti di sini sudah ada ini ya, sudah ada isinya tapi tidak full. Nah, ini tinggal digeser saja ya, Q.tail plus berarti tailnya digeser ke sini. Tailnya geser ke sini. Lalu Q.data, Q.tail data ya, kita isi dengan data. Misalnya seperti ini di. Ya, tapi kalau ini masuk sini berarti ini ada kondisinya adalah full. Ya, ini kondisi full. Nah, jadi ketika mau NQ itu ada 3 kondisi, yaitu kondisi kosong, kondisi full, dan kondisi terisi tapi tidak full. Ya, jadi diperhatikan saat Anda melakukan proses NQ. Lalu yang berikutnya di sini tadi ada proses DQ ya, proses yang kedua yaitu DQ. Jadi DQ itu juga sama seperti NQ, harus ada pengecekan ya, harus ada pengecekan apakah kosong atau tidak. Kalau kosong tidak bisa di DQ, apa yang mau dikeluarkan, apa yang mau dihapus kalau datanya itu kosong ya. Berarti ini di sini harus dicek apakah ini tidak kosong. Berarti kan di sini kalau ini tidak kosong ya, berarti
dia akan dilakukan. Tapi jika tidak, Q kosong berarti tidak bisa di DQ. Ketika Q-nya ada isinya, ya kita bikin INTE di sini. Ini untuk return value-nya. Ya, jadi di sini kan return ya, integer, ini juga Ya, sama dengan Q data, Q.head, lalu Q.head-nya di plus digeser. Jadi yang aslinya head-nya ada di sini tadinya, dia dipindah ke sini. Ya, dipindah ke sini. Nah, lalu di sini ada return ya, return Jadi nya kalau di sini tadi 5. Nah, ini akan di return, dikembalikan untuk notifikasi. Berarti itu berhasil dihapus tadi ya, atau 5 itu berhasil dihapus. Nah, tapi sebetulnya 5 ini tidak dihapus ya, karena proses di dalam Q itu tidak ada penghapusan, adanya geser pointer. Sama seperti stack ya, semuanya geser pointer. Makanya di dalam itu juga yang terjadi di dalam komputer ya, di hard disk ya, itu juga tidak ada penghapusan file kecuali benar-benar kamu hapus ya kan. Makanya kan ada proses format ya. Kalau kalian mendelete data itu yang dihapus itu hanya pointernya, tapi kalau memformat lah itu benar-benar dihapus. Makanya proses format kalau yang slow format itu benar-benar dihapus semuanya. Makanya tidak ada proses penghapusan. Nah, next lagi di sini. Di sini ada function to make empty atau mengosongkan ya, mengosongkan Q. Jadi Q untuk dikosongkan caranya gampang ya. Kita tinggal bikin ya, cek dulu apakah Q-nya kosong atau tidak. Kalau Q-nya kosong, kita pindah head dan tail-nya -1 ya. Nah, nanti Q-nya akan jadi kosong tapi tidak kosong ya, karena datanya sebetulnya ada tapi tidak dihapus. Tapi karena pointernya geser ya kan, makanya dia jadi seakan-akan kosong. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang ini untuk show data, menampilkan data pada Q, Anda bisa menggunakan looping ya. Jadi sama seperti stack ya, menggunakan looping. Di sini saya pakai bantuan integer i ya. Di sini dicek is empty, jika tidak kosong ya, is empty-nya 0, tidak kosong, maka kita akan looping dari i sama dengan Q.head ya. I sama dengan Q.head sampai dengan i lebih kecil sama dengan Q.tail ya, i plus, lalu kita print Q.datanya ya. Habis itu di print f\n atau apa. Nah, ini nanti kita coba ya diimplementasikan. Nah, terus di sini jika dia kosong berarti tidak ada yang di show ya, tidak bisa ditampilkan ya. Ini muncul notifikasi Q is still empty. Nah, next di sini ya, nanti kalian coba bikin di rumah ya, silahkan bikin fungsi utama untuk program di atas. Jadi program yang tadi itu kan belum ada fungsi utamanya, silahkan kalian coba coding-codingnya yang ada di situ, dicontek aja dulu. Lalu kalian bikin main programnya. Main program itu terserah, yang penting bisa ngetes ya, ngetes semua fungsi. Lalu yang kedua, kalian coba modifikasi fungsi DQ ya, sehingga semua elemen dapat maju satu langkah saat di DQ. Jadi seperti benar-benar antrian. Kalau yang tadi itu kan judulnya Q, tapi ya ndak antrian banget karena yang geser itu pointernya. Kalau yang ini benar-benar nanti kalian bisa bikin alternatif yang pertama, yaitu Q yang benar-benar antrian. Jadi ketika di delete ya, ini geser ya, headnya isinya itu geser seperti antrian orang. Nah, nanti kalian coba bikin untuk yang proses DQ-nya. Berarti yang diedit hanya proses DQ. Ya, cuma ngedit proses DQ. Berarti di dalam
proses DQ itu setelah dihapus, setelah digeser, akan ada looping untuk menggeser data. Nah, kalian coba pikirkan ya caranya bagaimana. Lalu yang berikutnya ya, tadi saya sudah menjelaskan ada alternatif 1, alternatif 2, dan di sini ada alternatif 3. Jadi sebetulnya yang dijelaskan tadi ya, dijelaskan pertama tadi itu adalah alternatif 2, sedangkan yang ini dilakukan pergeseran ini adalah alternatif 1, dan yang alternatif 3 ini adalah circular queue. Jadi queue-nya itu seakan-akan dia muter. Nah, kalau yang circular queue ini ketika head dan tail-nya ini kosong ya, queue kosong. Kalau queue dat head dan tail dengan 5 queue-nya tidak kosong ya, tidak kosong dengan 5 elemen, dan elemennya itu ada di awal, dia bisa seperti ini ya. Dia di indeks 1 sampai dengan indeks 5. Ini contoh ketika queue diisi dengan 5 elemen, head di tengah, dan posisi head bisa lebih kecil dari tail. Nah, kalau yang circular queue yang membedakan ini, jadi kalau ini ada 5 elemen, headnya ada di tengah, posisi head bisa lebih besar dari tail. Berarti gimana ketika dilakukan penambahan, dia sudah mentok ya, sudah mentok di max elemen, berarti dia harus geser ke satu lagi ya, geser ke awal lagi. Nah, itu yang namanya perputaran ya, circular queue. Nah, ini jadi alternatif yang ketiga. Nah, ini mungkin kalau kalian bisa bikin ini ya, ini bisa lebih baik lagi ya, nanti akan kita bahas sendiri di Meet mungkin. Nah, terus yang berikutnya, nah saya akan jelaskan yang tipe queue dengan ADT ya, queue dengan ADT. Nah, kalau dengan ADT kemarin kan menggunakan 3 file ya. Jadi ada header, terus ada .cpp-nya ya, C++-nya untuk implementasi fungsi, dan yang terakhir itu juga ada main programnya. Nah, di sini saya akan jelaskan QADT dengan yang headernya dulu ya. Jadi di sini untuk mendefinisikan header file ifdef gunakan ini. Lalu kalian bisa bikin boolean.h atau kalian langsung definisikan define true, no, true, 1, false, seperti itu boleh. Lalu kalian bikin define nil, no, seperti ini. Lalu kalian bikin tipe data baru ya, seperti kemarin, seperti yang stack, info type dan address, tipe data baru dari basicnya integer. Lalu yang berikutnya kalian bisa bikin struct-nya ada info type t ya, ini pakai bintang ya, pakai bintang. Nah, yang di sini saya akan mencoba membuat queue-nya ini pakai memori yang dinamis. Nah, ini akan berbeda dengan yang tadi, coding yang tadi. Coding yang tadi itu sangat simpel karena dia pakai memori statis. Nah, kita akan membuat memorinya ini dinamis. Ya, memori dinamis, makanya di sini dia pakai pointer bintang T, info type bintang T. Ya, dia pakainya pointer, tapi sebetulnya nanti dia bisa digunakan untuk menyimpan data. Jadi T-nya ini untuk menyimpan data. Terus di sini ada address head, address tail, dan di sini juga int max l. Ini untuk mendapatkan nilai max-nya. Ya, di sini ini adalah struct dari queue. Ya. Lalu buat definisi kosong, head nil, tail nil, dan seterusnya. Lalu di sini untuk akses, untuk membuat selektor, kalian bisa mendefinisikan head key ya, head key. Di sini ada key.head. Ini hanya untuk mengubah ya, membuat akses yang lebih mudah. Jadi biar nulisnya tidak terlalu panjang. Ya, ini jadi fungsinya untuk itu. Lalu yang berikutnya di sini ada boolean is empty untuk ngecek apakah kosong atau tidak, boolean is full ngecek kosong atau tidak. Lalu di sini ada integer number of element, nb element. Ini untuk ngecek banyaknya elemen. Jadi
di dalam queue itu ada berapa elemen yang terisi. Dia akan mengirimkan 0 kalau queue-nya kosong. Ini NB elemen. Lalu di sini juga ada create empty, void create empty ini untuk membuat queue inisial ya, inisial queue. Lalu di sini ada dealokasi ya, dealokasi untuk menghapus memori ya. Karena di sini nanti akan menggunakan alokasi memori ya, menggunakan memori yang dinamis. Jadi di sini akan menggunakan alokasi memori. Lalu di sini ada void add. Void add ini sama dengan void enqueue ya. Inputannya berupa queue dan info type. Lalu ada void del ya, ini ada queue dan info type. Lalu di sini untuk implementasinya ya, untuk mengimplementasikan ini bukan header ya. Jadi ini untuk implementasi ya, ini di file CPP ya. Ini untuk di file CPP. Setelah kalian bikin headernya .h, kalian bikin file CPP-nya, kalian coba buat isEmpty. IsEmpty itu isinya hanya ini, return aja. Jadi dia akan ngecek apakah head sama dengan nil dan tail sama dengan nil. Jika sama-sama nil, berarti dia kosong. Lalu di sini is full. Kalau is full, dia akan ngecek apakah head sama dengan 1 dan tail sama dengan max L. Kalau head sama dengan 1 dan tail sama dengan max L, berarti dia penuh. Ya, itu ngecek boolean is full. Lalu di sini ada NB elemen. Ya, NB elemen berarti kita tinggal return aja posisi tail dikurangi posisi head. Ya, posisi tail dikurangi posisi head. Ini untuk mendapatkan NB elemen. Lalu yang berikutnya, kalau kita mau bikin create empty, berarti ini fungsi void ya. Create empty itu inputannya Q, outputnya juga Q. Jadi ini input output. Ya, di sini ada int max juga. Ini untuk membuat max elemennya. Jadi max elemennya kita tentukan berapa. Nah, di sini tinggal kita bikin nanti menggunakan malloc ini. Ya, malloc ini adalah fungsi untuk mengalokasikan memori di dalam bahasa C ya, atau C++. Ini adalah malloc. Ya, alokasi memori. Jadi dengan kita menggunakan malloc, memori ini dibuat ya, dibuat saat digunakan. Kalau tidak digunakan ya tidak dibuat. Nah, terus di sini kalau malloc berhasil maka diisi ini, tapi kalau alokasi gagal maka diisi ini. Nah, terus yang berikutnya ya, ada fungsi dealokasi. Jadi ketika kita sudah membuat dealokasi Q ya, menghapus Q dari memori atau Q-nya sudah tidak dipakai lagi, ya kita bisa bikin max L-nya dari Q sama dengan nil, lalu kita free. Free ini sama aja menghapus dari memori. Ya, free. Lalu yang berikutnya untuk fungsi add ya. Tadi fungsi add itu kan ada 3 ya sebetulnya ya, sama ya. Dicek apakah dia kosong. Kalau kosong berarti tinggal diisi ini ya. Diisi head dan key-nya ya. Kalau ini mulai dari 1 ya, indeksnya mulai dari 1, nolnya tidak dipakai. Lalu yang kedua di sini else ya. Else-nya ini ngecek ya, apakah jadi kalau tail berada di max L ya, kalau tail berada di max L ini digeser, dilakukan pergeseran ya. Ini proses untuk melakukan pergeseran. Jadi contoh gini ya, contohnya ini bisa dilihat nih seperti ini. Ini Q-nya kurang lebih seperti ini. Kita isi 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada head, ini ada tail. Ini kan namanya
Q penuh. Kalau ini saya hapus, headnya berarti geser ke sini. Hapus lagi, headnya geser lagi ke sini. Nah, ketika tail sama dengan max L, ya, tapi headnya itu tidak berada di max L, ya, headnya tidak berada di yang sini, head yang ini, headnya kan bisa jadi di sini ya, bisa jadi di tengah karena ada proses penghapusan. Dia akan dilakukan pergeseran semua ke depan. Jadi kalau ini dihapus 2, ini akan berisi 3, 4, 5. Ini memori yang baru seperti ini. Ini jadi diganti, ini dihilangkan, ini diganti, ini diganti. Ya, jadi ini T-nya pindah ke sini. Headnya ada di depan. Nah, ini ketika tail berada di max L. Ya. Ini kurang lebih seperti itu. Ya. Lalu jika tidak berada di max L, maka tailnya itu digeser. Kalau tidak berada di max L, ya, T-nya tidak ada di max L, tailnya yang digeser. Jadi seperti ini. Saya gambar lagi. Ini ya, misalnya headnya di sini, tailnya ada di sini. Nah, ini tailnya digeser pindah ke sini. Setelah digeser, setelah proses ini, tinggal prosesnya ini milih yang mana. Kondisinya kan bisa beda-beda. Ya. Ini lalu diisi datanya. Misalnya ini diisi data D. Ya, ini sudah ada X, ini ada Y, ini ada Z. Misalnya datanya seperti itu, yang ini diisi data D misalnya seperti itu. Ini untuk fungsi NQ atau add. Lalu yang berikutnya untuk del atau DQ. Ya, untuk melakukan DQ di sini dia akan ngambil info head. Jadi info head kan yang dihapuskan pada head ya. Ini saya gambar lagi. Ini ada head, ini ada tail misalnya di sini. Ya, ini ada 5 misalnya. Ini 7, ini 4, 3, terus ini 5. Ya. Ini saya hapus untuk mendapatkan agar bisa digeser. Saya buat X ya. Di sini kan ada info tab X. Nah, ini saya taruh X di sini. X-nya akan berisi info head, berarti X-nya berisi 5. Ya, X-nya berisi 5. Karena ini parameter keluaran ya, parameter keluaran. Terus di sini dicek apakah head sama dengan tail. Ya, jika head sama dengan tail, jadi ini kondisinya kalau tinggal satu elemen. Kalau tinggal satu elemen, digeser semua, dikosongkan aja sekalian, dihapus. Ya, dihapus sekalian. Tapi kalau tidak tinggal satu elemen, headnya di plus plus. Karena ini tidak tinggal satu elemen, headnya di plus plus. Headnya digeser, dipindah ke sini. Ya, contoh yang satu elemen ini seperti ini. Ini saya kasih contoh. Nah, ini kalau ini tinggal satu elemen. Ini misalnya posisinya di tengah ya. Jadi head dan tail ada di sini semua. Kalau head dan tail ada di sini semua, tinggal ini dikosongkan pindah ke sini. Jadi ini di delete ya, di DQ. Nah, ini headnya dan tailnya pindah ke sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, ini untuk fungsi DQ. Nah, nanti untuk fungsi-fungsi yang lain nanti ada fungsi tambahannya,
Jika ada fungsi tambahannya yang lain yang belum ada, nanti kalian coba ya. Tadi kan sudah dijelaskan untuk notasi algoritmiknya. Nah, nanti kalau masih ada yang bingung bisa ditanyakan waktu di Meet ya. Nah, saya simpulkan ya dari alternatif 1 ya, algoritma ini mencerminkan orang yang mengantri di dunia nyata. Jadi tadi saya sudah ngasih contoh kan, alternatif 1 itu seperti itu, ada pengantrian. Nah, itu setiap kali penghapusan itu dilakukan pergeseran, akhirnya tidak efisien. Sedangkan alternatif yang kedua yang kita bahas paling banyak ini, itu mencerminkan orang tidak mengantri di dunia nyata tanpa pergeseran. Ya ada pergeseran tapi dalam kondisi tertentu, misalnya tailnya sudah di max elemen baru digeser. Ya, tailnya sudah di max elemen baru digeser kalau headnya misalnya tidak sama dengan 1 ya, tidak di awal, itu baru digeser ya. Ini maksudnya bukan tanpa pergeseran tapi minim pergeseran. Kalau ini kan selalu ada pergeseran waktu di DQ. Kalau ini ada pergeseran dengan pada kondisi tertentu. Nah, ini lebih efisien. Sedangkan alternatif 3 ini tanpa pergeseran dan efisien. Ini paling strateginya paling baik, dan ini disebut dengan circular buffer. Ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu untuk pertemuan hari ini mengenai Q. Jika nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan, dan terima kasih dan selamat belajar.